Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan Pancasila dalam kehidupan global. Ini ada saya Muhammad Jaya. Saya Alia. Dulu. Pancasila dalam kehidupan global. Pancasila dalam kehidupan global dengan kepribadian, penyaring atau demokrasi dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar dalam menyaring pengaruh globalisasi, menjaga kepribadian bangsa serta memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Penjabaran fungsi Pancasila dalam kehidupan global. Handphone mulu ya, Ra. Ya ke sensor. Lagi presentasi, Ra. Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk memilah dan memilih mana yang sesuai dengan bermanfaat bagi bangsa. 2. Kepribadian. Pancasila membantu menjaga identitas dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi yang begitu deras. Ayas grogi, Ayas. Landasan bagi masyarakat Indonesia untuk tetap mempertahankan jati diri dan keunikan bangsa. Guci, bangun Guci. Tidur. Masih pagi nih. Jam 7. Bangun. Saya udah mau makan dulu. Apa? Diva si pemalu. Lembut banget suaranya ya. Berikut adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati keberagaman agama dan keyakinan di dunia, menjalin dialog antar agama untuk membangun toleransi dan perdamaian dunia. Yang terakhir, menolak diskriminasi berdasarkan agama di tingkat global. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung hak asasi manusia secara universal, tentang penjajahan, penindasan, dan pelanggaran HAM di berbagai negara, berpartisipasi dalam isu kemanusiaan global, bersama dan internasional. Males presentasi, maju. 3. Persatuan Indonesia. Menjadi bangsa yang bersatu dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, atau kemajuan teknologi. Menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang harmonis dalam keberagaman saat berinteraksi secara global. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mendukung prinsip demokrasi dan dialog dalam penyelesaian konflik internasional. Nah, gini Aktif tuh dalam suaranya organisasi kenceng internasional kayak seperti Ayas. PBB, ASEAN, dan G20. Hidup Ayas. Vamos. Jessica sendiri sendiri, Bu. Iya, telat. Berperan dalam pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan keadilan sosial secara global. Terakhir, menentang praktik eksploitasi global terhadap negara-negara miskin atau Nah, adem banget ya suaranya ya.
Malam biru kampung. Aduh, kalau tidur gua tidur. Iya nih. Aduh mau tidur nih. Ngiler lagi tuh, ngiler ya? Ngiler ya, Fadil ngiler. Ngiler mana ya kadang ngiler. beberapa aspek penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang pertama, peluang penerapan Pancasila sebagai modal ideologi. Pancasila dapat menjadi modal ideologi asing yang masuk ke Indonesia, memberikan nilai-nilai positif yang diserap dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila atau Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi keberagaman kebudayaan. Yang ketiga, menjaga Yang salah. Kamar mandi jajan. kamar mandi tadi nggak percaya. Itu percaya mana? Kamar mandi jajan. Kamar mandi bawa makanan banyak banget. Nyari di sini. No. Mama Kamar mandi jajan lo. Kita tuh tadi Ada apa sih kalian sih kalau? Lagi presentasi, lagi presentasi. Tiga, menjaga eksistensi kepribadian bangsa. Pancasila berperan penting dalam menjaga identitas dan kepribadian bangsa Indonesia di tengah gempuran budaya asing yang masuk melalui globalisasi. Keempat, mendorong kerjasama internasional. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan dan keadilan sosial dapat menjadi landasan bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama yang konstruktif dengan negara lain. 5. Menjadi dasar pengembang iptek. Pancasila dapat menjadi motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. 6. Menangkal hoax dan ujaran kebencian. Pancasila dapat menjadi dasar untuk memerangi penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah bangsa. Tantangan penerapan Pancasila, masuknya ideologi asing. Globalisasi membawa berbagai ideologi asing yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 8. Penyebaran informasi negatif. Media sosial dan internet dapat menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat memecah belah bangsa. Yeah. Hidup Ayas. Hidup ayah. Hidup ayam. Ini yang dua ya. Marahin. Jika Jika. Oh, bukan dia lu dateng lu. Bu, enggak kan Bu? Iya. Indonesia memiliki kemenangan kesatuan untuk memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa. Negara kesatuan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia berada di bawah pemerintahan nasional. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memperkuat NKRI sebagai bentuk cinta terhadap tanah air. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Iya. Izin ya Bu. Iya mana ya? Kan benar dah. Ada buktinya Jangan diparanin biar dia yang ngomong langsung aja. Biar dia yang diri. Nah, Diri. diri dong yang mau nanya. Kok nggak berdiri kok? Gak apa-apa. Nah, tuh. Udah diri, Syah. Saya ingin bertanya. Bu. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia mempengaruhi penyelenggaraan negara kesatuan? Takbir. Takbir. Tuh. Ya, Ada lagi? Ada lagi nggak? saya ulang. Presidensial yang dianut bangsa Indonesia, Ya. yang dianut oleh Indonesia mempengaruhi penyelenggaraan negara kesatuan. Dia mau? Oke, nanya yang berkaitan sama yang tadi dipresentasiin. Kehidupan global. Berpancasila dalam kehidupan global. Syahadat nggak bisa deh. Guci nggak nanya, Guci? Ya. Oh, ibu lagi ngeplok ya? Iya. Apaan sih? Tadi. Apa? Apa? In my life. Siapa lagi yang menanya ketawa mulu?
Omelin aja ya, omelin kalau nggak mau nanya. Aneh nih. Aisyah. Nah, tuh Bo, diri Bo. Diri. Nah, Pelan baca. Kamu lain dong punya kuping nggak? Ngomong nggak encus, makan banyak. Dan si Boy, emang ibu tahu kayak gitu? enggak. Yang benar dong Bo. Bagaimana Pancasila dapat melindungi nilai-nilai luhur bangsa dari pengaruh negatif globalisasi yang berpotensi mengikis identitas? Sabar, orang ngetik. Tuh, kan orang udah. Oke. Aisyah, nih sebelah sana nih. Sebelah kiri ibu nih. Ayo, Rianti. Ayas milih Rianti aja. Jangan lagi. Malah memilih sama Mau tanya. Risti. Tuh Ahdan ganteng mau nanya nih. Orang ganteng mau nanya. Aduh, kelamaan keburu pulang deh. Bagaimana Pancasila dapat Lah kan udah beli dapat. bukan beda lagi. Awas ketabrak mau nangis. Bagaimana Pancasila dapat digunakan sebagai filter dalam menyaring budaya asing Dalam berita. agar tidak menghilangkan keunikan budaya dan tradisi Indonesia. Sebagai filter dalam Filter Menyaring dalam budaya asing. sama aja. Beda, jangan sama-samain. Budaya asing. Ferdi mau nanya Ferdi. Manda. Adil, Adil. Nanya Manda. Adil, nanya Adil. Hilangkan. Agar tidak menghilangkan keunikan Menghilangkan keunikan. budaya dan tradisi Indonesia. Nabila siapin pertanyaan dong. Udah tinggal Ya, 5 pertanyaan. Ya. Ahmad Jabrik. Ayo. Ahmad Haikal. Lo jadi dua. Yang dulu tuh yang telat yang dulu tuh. Buruan ini Ahmad. Apa tantangan yang dihadapi Indonesia? Apa tantangan di Indonesia? Dalam mengamalkan Dalam mengamalkan nilai-nilai nilai-nilai. Sabar. Ini ente keburu habis. Terus Pancasila. di era global. Matanya di Apa? Buka materi nih gila. Kenapa sih, Jess? Ini sengaja, Bu. Hah? Gak apa-apa. Di tengah derasnya Diraih hujan. arus informasi digital. Gunung tuh hujan. Dan berita bohong. Oke, berita bohong atau hoax ya? Sebelah sana. Istri mau nanya nih. Nggak nerima soal Fadil. Yang cewek Bu, suruh yang cewek Bu. Males kita males. Tuh, kita ada yang nanya udah panggil. Ini panggil Bu. Dipanggil lu. Kenapa? Cowok dia Bu. Balikan sini. Oh, Oh, Ferdi. ganti. Ferdi. Yang sebelah sana nih belum nih. Belum ada pertanyaan. Habis itu ini Bu. pada nolak Bu, pada nolak. Udah siapin pertanyaan belum? Lo Bu. Siapin ya. Fatima, Aisyah, Rianti, Dinda, Nabila dan Cynthia. Bu ini Ferdi mau nanya. Wow, Ferdi mau nanya. Oke. Dalam era digitalisasi, terutama di media sosial, Nanti baru itu ya Allah. apa peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Ya, oke, boleh di close dulu. Ada yang angkat suara. Cynthia, mana ada Cynthia? Jangan dibuka-buka aja, Cynthia. Ayo Sin, mau nanya Sin. Sin Konsta. Ya udah kalau nggak ada Udah, berarti kalau nggak ada lagi, boleh dijawab. Ya. Yas, ngapain di situ Yas? Bantu jawab pertanyaan Yas. Ini mau jawab. Penyelenggara negara kesatuan. 1. Sistem presidensial mempengaruhi penyelenggaraan negara kesatuan melalui 1. Stabilitas pemerintahan. Presiden memiliki masa jabatan tetap 5 tahun, memastikan kontinuitas kebijakan dan pengembangan di seluruh wilayah negara kesatuan. 2. Pemusatan eksekutif. Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan menggunakan koordinasi dan pengawasan implementasi kebijakan dari pusat ke daerah. 3. Mekanisme kontrol. Adanya pemisahan kekuasaan atau eksekutif dan legislatif mencegah kekuasaan terpusat dan menjaga keseimbangan demi keutuhan negara. Susah. Hanya udah puas Itu sah. jawabannya. Terima kasih Alda. Oke, gimana? Udah puas jawabannya? Puas banget. Raisa atau Raisa mau nambahin? Ah, cukup Bu. Udah jawab semuanya. Oke. Afdan mau nambahin kali ini Afdan. Raisa ulang. Bacot ayat Amal ya. Selanjutnya pertanyaan dari Handika nih mau dijawab. Bagaimana Pancasila dapat melindungi nilai-nilai luhur bangsa yang berpotensi mengikis identitas nasional? Yang pertama, perekat bangsa menjadi dasar ideologi yang mengikat keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam nilai bineka tunggal ika. Dan yang kedua, sumber nilai kristalisasi nilai-nilai asli bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi yang menjadi jati diri melawan ideologi yang mengikis identitas nasional. Apaan? Apaan Bu? Ulangin. Apaan coba? Apaan Bu? Mengikis gotong royong, Iya ya. Dikikis doang ya? Kiris di gotong royong serta Lu kiri. kerja bakti yang berada di Indonesia, Bu. Betul. Yang ada di lingkungan. Gerak. Kelurahan. Dibayar. Kami Joko. Oke. Lanjut ke Bu. Iya. Kiris. Itu Leo. Sama Jessica. Kiris. Dan nih jawabannya Dan, dengerin. Bagaimana Pancasila dapat digunakan sebagai filter dalam menyaring budaya asing agar tidak menghilangkan keunikan budaya dan tradisi Indonesia? Jawabannya, pertama adaptasi atau menerima budaya asing yang positif seperti imlek dan profesional dan mengadaptasinya agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Terus ada juga cara penolakannya, menolak nilai-nilai yang bertentangan langsung dengan Pancasila seperti individualisme ekstrim, hedonisme, dan radikalisme agar keunikan tradisi Indonesia tetap terjaga. Ulangin Don. Coba. Nah, gimana Dan? Ulangin Dan. Jawabannya Dan. Bengong nih. Coba ulangin Bu ya. Iya. Panjang banget. Aku Ibu, kameranya ke saya. Dia nggak ngaca mulu. Lanjut. Coba lagi. Ulangin Dan, ulangin. Bukan gitu. Apa? Apa jawabannya? Ngomongin cepet banget tadi. Iya nggak jelas nih jika nih. Ulangin dong coba. Ya udah lanjut. Ulangin. Ulangin Jas. Ulang.
Aku tahu adaptasi dan menerima budaya asing. Jadi kasih tahu. Orang ada. Nilai pembelajaran dan nilai. Menyaringnya menurut nilai yang berjalan langsung dengan Pancasila seperti individualisme ekstrim, hedonisme dan radikalisme agar pendidikan Indonesia tetap terjaga. Amin ya Allah. Babon. Yang saya dengar hedonisme doang, Bu. Ah, yang Ahdam tangkap apaan tuh? Yang masuk ke otak yang mana nih, Dan? Ayo Dan. Hedonisme doang. Iya, saya ngerap dua macam Terus apa lagi? Iya ya. Feodalisme tuh. Ada sampai puyeng tuh rambutnya sampai kayak orang kesetrum tuh. Mandi aja Mas. Udah, oke. Lanjut. Tuan Putri mau ngomong. Amit. Ayo apa? Apa tantangan yang dihadapi? Harus soal. Apa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila di era khususnya di tengah generasi arus perkembangan digital. Ini jawabannya 1. Serangan hoax, berita bohong dan Gila, itu dia, Met. Stop, Met. Tatapan. Stop, Met. Jangan, Met. Satu, serangan hoax, bohong dan mengancam sila persatuan Indonesia konflik. Kedua, gaya hidup asing berasa informasi yang Ketiga, radikalisme digital penyebaran ideologi yang bertentangan dengan kehidupan budaya dan persatuan. Suaranya adem banget ya. Menurut agama masing-masing. Apaan? Kal apa? Kal. Rambutnya pendek Kak. Itu loh tadi ngomong panjang. Yang lo tangkap berapa? Jangan apa? Apa Kal? Apa tuan lu? Soal lu. Kakak tadi ngomong awal. Iya, ngomong dia. Ngomong. Lanjut pertanyaan Ferdi. Ferdi ini Ferdi. Ya kan Ferdi? Iya. Kasih senyum dong Ferdi. Pose ganteng. Jangan sok ganteng. Ayo. Lala. Lanjut ke pertanyaannya Ferdi ya. Itu dulu kok. Joko. Ketua. Dalam era Ayas, kenapa Ayas mojok mulu sih Yas? apapun Kalau mau pakai keju tadi. Iya, Ayas mojok mulu. Dah, jawab Yas. Ferdi Bu, dalam era digitalisasi Ditutupin wah. terutama di media sosial apa masih baca soal Bu, sabar Bu. Iya. Dalam era digitalisasi terutama di media sosial apa peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kok gak bisa sih sampai kayak lo? Sampai sih Yas. Nah, Don. 1. Etika berkomunikasi, mendorong pengguna media sosial secara beradab sesuai dengan sila kedua. 2. Kritis terhadap informasi, mendasarkan sikap pada nilai musyawarah sesuai dengan sila keempat dan sila kedua. 3. Menjaga persatuan, menghindari dan melawan konten bersifat provokatif, sara dan memecah belah persatuan Indonesia. Tanya dong Yas. Bagus. Bagus. Prof A.